Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa dipertemukan kembali di bengkel SPSS. Kali ini kita akan membahas analisis atau uji one way ANOVA. Ya, ANOVA itu analysis of variance. Bahwasanya konsep dasar dari uji one way ANOVA itu adalah seperti ini ya, bahwa uji one way ANOVA itu disebut juga dengan istilah uji ANOVA satu faktor. Kemudian uji one way ANOVA itu digunakan untuk menguji perbedaan rata data lebih dari dua kelompok yang tidak berpasangan atau bebas. Kemudian uji one way ANOVA itu merupakan analisis varian satu variabel independen yang digunakan untuk menentukan apakah rata dua atau lebih kelompok yang berbeda itu secara nyata. Dan uji one way ANOVA seperti dijelaskan sebelumnya pada uji normalitas ya, ini merupakan bagian dari statistik parametrik sehingga perlu dilakukan uji normalitas sebagai uji prasyarat ya, hingga data penelitiannya itu berdistribusi normal. Dan satu lagi ada uji homogen ya, ini yang nanti include jadi satu di analisis one way ANOVA di compare means. Kemudian data variabel faktornya itu bersifat non metrik atau data kategorial. Kemudian contohnya di sini saya contohkan, misalkan pertanyaan penelitiannya seperti ini: apakah ada perbedaan rata nilai UN SMK mata pelajaran matematika siswa yang jam belajarnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 4 jam? Manakah di antara ketiganya yang memiliki UN paling tinggi? Ini contoh pertanyaan penelitian untuk uji one way ANOVA. Kemudian apakah ada perbedaan rata skor TOEFL antara mahasiswa yang mengambil kursus bahasa Inggris 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan? Manakah di antara ketiganya yang memiliki skor TOEFL paling tinggi? Atau juga ada lagi pertanyaan penelitian, apakah ada perbedaan rata nilai ulangan harian mata pelajaran PKN misalkan, siswa yang rumahnya itu in the course, tinggalnya dengan orang tua, atau yang di pondok misalkan. Jadi ada tiga ya. Ada tiga kategorial: kos, tinggal dengan orang tua, atau di pondok. Itu pakai analisisnya one way ANOVA. Oke, kita langsung saja. Untuk dasar pengambilan keputusannya seperti ini, nanti kita jelaskan sambil jalan ya. Kita langsung ke praktiknya saja. Untuk analisis datanya seperti ini, data kita sudah dapatkan ya. Data sudah kita inputkan di SPSS ini. Ini jam belajarnya. Yang kita coba itu yang soal penelitian atau pertanyaan penelitian yang nomor 1. Itu jam belajarnya 4, 2, 1, 3 ya, berarti 1, 2, 3, 4 jam gitu ya. Terus kemudian nilai UN-nya di sini. Jadi ada dua variabel yang mau kita analisis. Sini langsung kita analis. Ingat tadi one way ANOVA ini merupakan data statistik parametrik, makanya kita lakukan terlebih dahulu uji normalitas. Meskipun sebelumnya sudah saya terangkan di video sebelumnya mengenai uji normalitas. Nah, untuk yang one way ANOVA ini sama seperti independent sample t-test, yaitu pakai Shapiro-Wilk nanti yang dibaca. Explore ini ya, ini data nilai ujian, kemudian statistiknya 95%, continue, atau saya riset dulu ya. Ini masuk statistik 95%, continue, plotnya normality dicentang, continue. Optionnya seperti ini, tidak perlu ada perubahan, bot oke. Nah, di sini kita dapatkan hasil test normality, tabel di test of normality. Kita langsung ke sini aja, di Shapiro-Wilk, di kolom Shapiro-Wilk ini.
nilai signifikansinya itu 0,179, bahwa diketahui ini lebih besar dari 0,05. Jadi residual datanya ini bisa dikatakan berdistribusi normal karena nilainya di atas 0,05. Nah, sekarang kita langsung analisis one way ANOVA. Letaknya di mana? Di analyze, kemudian compare means, one way ANOVA. Ini satu paket ya, dengan independent samplability test, one samplability test, variability test gitu ya. One way ANOVA. Kita masukkan nilai ujian nasional itu di dependent list di sini. Kemudian waktu belajarnya, jamnya itu dimasukkan ke faktor sini. Jadi hanya satu faktor di sini ya. Kalau lebih dari satu faktor ya itu nanti beda lagi. Kita menggunakan two way ANOVA. Oke, kontrasnya ini tidak perlu ada perubahan. Posnya kalau bisa LSD ya LSD, kalau tidak nanti kita lihat ya outputnya ada atau tidak. Kemudian deskriptif kita centang, homogeneity of variance test ini kita centang, continue, bootstrap tidak ada perubahan, kemudian oke. Maka akan muncul tabel deskriptif ya. Ya, secara umum pasti muncul ya, karena tadi kita centang untuk deskriptifnya. Untuk mengetahui sebaran datanya dari rata, kemudian standar deviasi, standar errornya dan seterusnya. Oke, dari sini dulu kita lihat yang nilai yang waktu belajarnya itu 1 jam itu rata nilainya itu 5,0 ya. Kemudian yang jam belajarnya 2 jam ratanya 5,6. Yang belajarnya 3 jam nilai ratanya 7. Yang jam belajarnya 4 jam nilai ratanya 7,6. Ini nanti kita jabarkan atau kita deskripsikan di interpretasi di data awal ya, data deskripsi datanya. N-nya berapa, yang jam belajar 1 ternyata 4 siswa, yang jam belajarnya 2 jam 5 siswa, 3 jam 1 siswa, yang 4 jam 5 siswa. Ini ternyata hampir relatif sama ya, kecuali cuma 3 jam 1 siswa. Ini ternyata yang paling tinggi itu yang jam belajarnya sehari itu 4 jam untuk yang belajar matematika ya. Berpengaruh juga, banyak latihan selama 4 jam itu. Nilai maksimum minimumnya di sini. Di sini tertuang semuanya. Terus kemudian kita lihat pada syarat berikutnya, yaitu adalah datanya itu harus bersifat homogen ya. Yaitu kita lihat di tabel test of homogeneity of variance. Jadi nilai ujian nasional matematika itu nilai signifikansinya 0,994 ya, 0,994. Kita langsung fokus di nilai signifikansinya ini, sig titiknya. Oke. Mohon maaf ini tidak ada ya. Masih terkopi di dari dasar pengambilan keputusan independent samplability test. Jadi kita lihat nilai signya lebih dari alfa atau dengan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05, maka data bersifat homogen. Nah, kita lihat di sini data signifikansinya itu adalah nilainya 0,994, di atas 0,05. Maka bisa dikatakan bahwa datanya itu bersifat homogen. Nah, kalau homogen ini bisa kita lanjutkan untuk analisis berikutnya ya, yaitu kita langsung bisa analisis one way ANOVA. Kita baca di analisis one way ANOVA. Nah, bagaimana kalau datanya itu tidak bersifat homogen ya? Kalau datanya itu tidak bersifat homogen, jadi ibu bapak atau rekan-rekan semua itu bisa pakai uji analisis yang non parametrik. Itu kalau yang one way ANOVA itu pakai Kruskal-Willis ya. Itu di sini letaknya, analyze, non parametric test, kemudian legacy dialog, pilih yang k independent samples seperti ini ya, Kruskal-Willis.
nilainya masukkan ke sini, waktunya masukkan di grouping sini. Tapi ini harus kita define dulu maksimumnya berapa, 1, minimumnya 1, maksimumnya 4. Continue seperti ini baru oke, itu ya. Ini karena datanya homogen, jadi kita tidak perlu melakukan uji Kruskal-Wallis ya. Ini kita cancel. Nah, kita langsung baca ke tabel ANOVA-nya. Di uji ANOVA di sini dijelaskan bahwa jika nilai F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka terdapat perbedaan rata yang signifikan antara nilai siswa yang jam belajarnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 4 jam. Atau kebalikannya gitu ya. Ini tidak perlu saya baca, nanti rekan-rekan bisa bisa baca sendiri di sini bagaimana dasar untuk pengambilan keputusannya. Nah, kita lihat di sini. Nilai F-nya itu 15,000. Nah, ini F hitung. Kita bandingkan dengan F tabel. F tabel ini. Saya sudah membuat rumusnya itu ya. Untuk perhitungan T tabel, R tabel sama F tabel. Nah, seperti ini. Kita kalau F tabel nanti bacanya yang ini ya. DF-nya, DF itu kita lihat di between group itu 3. Oke, kemudian DF2-nya itu yang within group 11. Oke, 11 kita ketik sini. Maka akan muncul data F tabelnya yaitu 3,58. Seperti ini ya, atau dibulatkan 3,59 karena di sini 7 ya. Kalau dua angka belakang koma. Oke. Ini 15 ya. F hitungnya 15, F tabelnya 3,59. Artinya lebih besar dari F tabel, sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan ratanya itu signifikan ya. Jadi terdapat perbedaan rata yang signifikan antara nilai siswa yang jam belajarnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 4 jam. Kemudian diperkuat juga dengan nilai sig titiknya ini, signifikansinya lebih besar atau kurang dari 0,05. Kalau lebih besar itu tidak terdapat perbedaan yang tidak signifikan, tapi kalau kurang dari 0,05 itu terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai siswa yang jam belajarnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 4 jam. Nah, setelah ini rekan-rekan bisa interpretasikan ke laporan penelitiannya ya. Dengan dasar pengambilan keputusannya seperti ini. Silakan bisa diinterpretasikan. Baik, seperti itu penjelasan untuk analisis atau uji one way ANOVA. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.